Dokter estetika nih dok, atau yang menangani pasien seperti itu, dokter sendiri tertarik nggak sih dok kayak untuk kayak tanam benang atau botox seperti itu dok? Yang benar adalah dia dioles ulang. Jadi kita oles pertama misalnya pagi, siang. Kalau yang muslim kan wudhu, itu sebenarnya udah tinggal sisa-sisa ya, harus kita apply ulang karena matahari masih ada gitu. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih nih udah mengundang ya. Kalau kita ngobrol soal dunia kecantikan, kapan tertariknya, itu dari sejak lulus kuliah aja. Jadi tahun 2006 itu saya udah praktek ya sebagai dokter umum ya. Nah, itu saya memang udah langsung interestnya ke dunia estetik. Jadi dari 2006 sampai 2023 berarti 17 tahun 17 ya. tahun. Jadi tahun ini, nah kebetulan bulan ini itu Green Clinic itu ulang tahun yang 17. Oh, ada diskon nggak dok? Oke. Ada. 17 tahun ya dok ya, berkecimpung di dunia estetik atau kecantikan. Iya. Berarti sebelum itu kenapa dokter pilih ke jalan itu dok? Awalnya memang saya senang ya melihatnya. Waktu kita di dokter umum kan ada bagian-bagiannya atau stase ya. Jadi waktu di bagian kulit itu memang saya menyukai hasil progres perawatan kulit. Jadi memang waktu itu kan penyakit kulit ada yang dermatitis ya, ada yang akne atau jerawat, ada yang pigmentasi. Oh ternyata menyenangkan ya kalau melihat perubahan pasien yang tadi awal kondisinya begini, terus diberikan terapi, nanti dia kontrol lagi, oh membaik. Nah itu menimbulkan kesenangan tersendiri. Oh kepuasannya di situ dok berarti ya, benar. menyembuhkan di bagian yang yang tadinya kurang, terus di terapi, oh hasilnya bagus gitu. Iya. Akhirnya melanjutkan, berarti Akhirnya dilanjutkan. Green Clinic nih setelah dokter sudah selesai dari belajar di dokter estetikanya. Iya. Oke, 17 tahun ya dok ya. Pengalamannya gimana dok selama 17 tahun sampai detik ini di Green Clinic tuh? Pengalaman ya namanya asam garam lah ya. Ada pahit manis ya. Tapi secara umum dunia estetik itu memang seru ya dan menarik, dan dia juga termasuk bidang yang terus berkembang karena kebutuhan pasien sekarang itu memang udah lebih tinggi awareness-nya sama kecantikan. Bedanya dari kebutuhan waktu di tahun 2006 Green Clinic buka sampai sekarang gimana tuh dok? Mungkin gini. Waktu awal-awal 2000-an, 2006, 2007, mungkin orang itu lebih concern misalnya, dok saya keluhannya jerawat gitu ya, dok saya keluhannya flek gitu. Tapi dengan tahun demi tahun ini, belakangan ini, kebutuhannya sudah mulai bergeser, dok saya mau misalnya ini area bawah matanya itu misalnya kantong mata ya, atau misalnya garis senyumnya udah dalam, atau misalnya kerutannya dia mau dikoreksi seperti itu gitu, atau dok saya mau glowing, saya mau begini. Jadi requestnya itu sudah lebih mendetail begitu. Itu bedanya ya dok ya. Mungkin kalau dulu lebih sederhana, jerawat disembuhkan dulu basic, gitu ya, jerawat atau flek gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak mau punya kerut dok. Di sini saya mau kulit saya kencang. Iya. Kayak kelihatannya udah sehat, udah normal, tapi ada aja yang dipenginin sama pasien ya dok ya. Oke. Nah untuk sekarang kan tahun 2023 itu yang paling banyak datang ke Green Clinic itu apa dok keluhannya? Requestnya? Iya requestnya. Sebenarnya yang basic kondisi kayak jerawat sama flek itu tetap ada gitu. Tapi disertai variasi ya, misalnya kayak botox ya untuk menghilangkan kerutan gitu, atau ingin glowing itu banyak permintaannya. Jadi biasanya kerutan, kemudian ingin glowing ya, ingin misalnya lebih kencang begitu selain kondisi jerawat dengan flek. Oke. Nah sebenarnya boleh gak sih, banyak juga nih dok pertanyaan dari mungkin kita semua juga lah ya sebagai masyarakat umum. Sebenarnya jerawat boleh gak sih dok dipencet atau misalnya diambil waktu saat lagi matang-matangnya? Waktu lagi beranak gitu maksudnya? Iya boleh lagi gak matang. Kalau misalnya kita kerjakan sendiri jangan baiknya, karena Jangan. biasanya caranya salah, takutnya nggak steril. Betul. Tapi kalau misalnya dikerjakan sama terapis yang dia sudah mengerti cara ekstraksi yang baik, itu bisa aja. Karena kalau misalnya kita ada jerawat lagi meradang gitu ya, dengan catatan kondisinya tidak
jerawat benanahnya tidak berkelompok, tidak terlalu masif gitu ya, itu masih bisa diekstraksi, dikeluarkan asal caranya benar gitu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu kadang saya tidak merekomendasikan. Contohnya jerawatnya benar-benar sedang radangnya berat, itu lebih baik tidak diekstraksi dulu, tapi dilaluin dulu tahap radangnya, bisa dengan pemberian obat minum dan obat oles. Nanti ya kalau dia sudah tidak terlalu berdekatan gitu, tidak terlalu banyak, baru kita ekstraksi untuk misalnya komedonya gitu ya, atau untuk yang ada nanahnya tapi jaraknya mungkin berjauhan seperti itu. Gitu. Tetap harus konsul ya intinya ya. Lebih baik konsul, karena kalau tadi kan pertanyaannya, oh dia lagi meradang nih ada nanah. Kalau misalnya cuma satu-satu is oke lah, tapi kalau misalnya dia benar-benar sedang radang gitu ya. berat, lebih baik konsultasi. Oke. Tapi betul nggak dok kalau kata orang juga kalau ada jerawat mending diemin aja deh gitu. Atau kita harus datang juga nih ke klinik. Itu sebenarnya gimana sih dok? Dinilai dulu. Kalau cuman jerawatnya 1, 2 dan timbulnya pada saat kita menstruasi atau haid ya, terutama perempuan, udah nggak apa-apa, nggak usah panik karena hormonal kan gitu. Paling yang bisa kita lakukan di rumah ya tetap bersihkan wajah, kemudian kita berikan totol jerawat ya. Kalau ada, udah nanti kan selesai. Biasanya beberapa hari udah kempes sendiri. Tapi kalau kita nilai jerawat kita itu tidak tergantung siklus mens, ada nggak ada mens dia tetap aja. Itu kan berarti sudah fase memang diaktif ya radangnya. Nah, lebih baik konsultasi kalau misalnya jerawatnya sudah lumayan, karena itu biasanya memerlukan obat. Jadi kalau kita gunakan skincare itu mungkin pada akne yang grade 1 yang cuman komedo, akne cuman 1-2 is okay gitu. Tapi kalau dia sudah masuk radang yang lumayan gitu ya, grade 3 atau bahkan yang udah bengkak-bengkak, itu butuh pengobatan. Lebih baik konsultasi. Oke. Tapi maksudnya kayak seperti kayak urutan skincare tuh dok. Kan malah kadang katanya ada kalau pakai skincare kebanyakan itu justru malah bisa berjerawat. Emang iya dok? Oh gitu. Tergantung komposisi yang kita pakai. Mungkin itu kan bisa menentukan salah juga ya dok ya. Kemudian urutannya. teksturnya pada orang yang kita nilai nih, misalnya kondisi kulit kita memang acne prone, memang kita gampang berjerawat. Tentu kita harus lebih kita pilih gitu ya. Skincare yang mungkin bahannya lebih encer atau watery gitu ya, itu kan lebih tidak menyumbat pori-pori. Jadi hindari bahan-bahan yang thick atau tebal karena dia cenderung akan bikin pori kita tersumbat. Oh, itu untuk yang kalau gampang berjerawat. Acne prone tadi kan pertanyaannya berjerawat kan. Betul. Nah, yang kedua penting sekali komposisinya apa gitu. Jadi jangan saya ikut tren nih, misalnya 10 layers Korean method gitu ya. Tapi salah komposisinya, salah tekniknya salah ya juga nggak bisa ya. Nggak bisa asal juga pakai. Jadi pakai komposisinya, kemudian tekstur bahannya juga kita ini kan. Oke. Nah kadang kan orang suka jerawat 2 biji 1 biji tuh langsung datang ke klinik gitu ya dok. Oh iya, itu yang memang standarnya tinggi. Iya mungkin. Jadi kalau satu aja udah kepikiran, udah gimana gitu. Oke. Tapi sebenarnya gimana sih dok untuk urutan skincare tuh yang bener dok? Urutan skincare yang benar. Oke, kalau skincare itu paling tidak ada basic skincare ya, itu basic aja nih yang standarnya yang harus kita gunakan. 1, kita bersihkan wajah menggunakan sabun, ini yang basic. Kalau misalnya mau yang versi lebih baik, tentu gunakan dulu micellar water atau cleansing ya sebelum sabun. Gitu. Sebelum sabun untuk tahap pembersihan. Jadi kalau kita gunakan sabun aja, tapi dalam keseharian kita gunakan makeup, itu sebenarnya masih kurang ngangkat gitu. Lebih baik kita bersihkan dulu dengan micellar atau cleansing milk gitu, baru kita gunakan sabun. Nah, sesudah bersih, kalau kita mau lanjut ke pelembab moisturizer, oke, gitu. Itu untuk yang basic. Tapi kalau mau yang lebih versi lengkap, semprot dulu dengan toner. Ya, hydrating toner bisa, atau bisa juga dilengkapi dengan serum. Kan masih cairan ya bentuknya, baru ke pelembab. Nah, buat yang ngerasa aduh panjang-panjang, maksudnya nggak suka gitu ribet gitu ya, boleh intinya tuh di pembersih, kemudian di sabun itu, kemudian di pelembab, dan terakhir sunscreen. Sunscreen tuh penting ya dok ya? Penting banget.
Penting banget tuh sunscreen. Orang kalau misalnya udah banyak skincare, kalau nggak pakai sunscreen katanya Itu percuma sama ya dok? aja bohong. Sama aja Sama bohong. aja bohong. Nah perbedaan sunscreen yang 30 SPF dengan 50 apa nih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita gunakan yang 30 sama 50 itu durasi yang 50 lebih panjang Lebih sedikit, panjang. tapi tidak terlalu bermakna. Nah, artinya kita boleh kok gunakan yang SPF-nya 30 karena prinsipnya baik SPF 30 maupun SPF 50 harus dioles ulang. Tidak ada sih sunscreen yang secara praktek ya di lapangan, oh kita oles pagi dia bertahan stay sampai sore matahari terbenam, itu kayaknya jarang, karena dengan keringat kemudian kita misalnya ada yang berwudu itu kan pasti sudah berkurang gitu. Jadi yang benar adalah dia dioles ulang. Jadi kita oles pertama misalnya pagi, siang kalau yang muslim kan wudu, itu sebenarnya udah tinggal sisa-sisa ya harus kita apply ulang karena matahari masih ada gitu. Jadi mau SPF 30 atau 50 Sama silakan aja ya? aja, yang penting oles ulang. Gitu. Oles ulangnya gimana kalau kondisi kitanya lagi make up dok? Itu ditempelin aja gitu? Kalau kita gunakan sunscreen yang bentuknya kayak krem gitu, mungkin gini, kalau dalam kondisi makeup mungkin kita ngerasa mungkin kurang nyaman ya. Salah nggak salah, tapi kalau kita kurang nyaman, nah zaman sekarang tuh kan yang ada semprot sunscreen ya? spray, itu spray mungkin solusi ya. Yang dasarnya kalau pagi kita pakai yang krem dulu biar lebih nempel, tapi untuk touch up kita bisa pakai yang semprot. Berarti ngaruh banget sunscreen tuh ya? Pengaruh. Ya, dok, ya? Kalau usia kita misalnya di bawah 25 tahun nih, mungkin masih belum terlalu terasa beda apa sih gunanya sunscreen ya. Kenapa? Karena daya tahan kulit pada yang usianya 20 tahun, 21 itu masih oke sekali gitu. Tapi barrier kulit itu, daya tahan kulit kan tambah turun. Betul. Ya, 25 tahun udah mulai masuk aging proses gitu. Tadinya kita berjemur seharian tidak apa-apa, tapi umur misalnya 30 tahun berjemur seharian udah mulai bawa berkeriput ya. Bukan cuma keriput, gosong lebih ya, kulit kita bisa iritasi kayak sunburn gitu, perih, panas. Nanti belum lagi flek bisa muncul. Gitu. Berarti ini umur 25 sebenarnya udah riskan ya dok? Udah harus memperbaiki ya tapi sebetulnya. belum terlambat, lebih baik kan. Saya mulai sekarang, nggak apa-apa gitu. Karena kan juga ya mungkin termasuk aku juga atau siapapun lah yang merasa dirinya kayak kulitnya nggak kenapa-napa ini ngapain lah, padahal nggak juga ya dok ya. Kalau kulit nggak kenapa-napa tuh enak sebenarnya Ja. Jadi kayak Eja ya, kulitnya normal, nggak ada keluhan, mulai aja pakai yang basic itu udah cukup gitu ya. Karena kulitnya masih ternutrisi baik ya gitu. Pakai kita gunakan pelembab, dibersihkan pelembab, kemudian sunscreen. Malamnya paling nggak pelembab, tapi akan lebih baik kalau mulai menggunakan krem malam ya, yang mengandung bahan pembaruan sel. Itu akan lebih bagus nanti perform kulitnya. Gitu. Tapi makanan berpengaruh nggak sih dokter? Pengaruh ya. Apa aja tuh dok makanan yang ngaruh bikin kulit kita tuh nggak bagus? Kalau secara umum kita bahas makanan ya, untuk yang tidak berjerawat pun ya ataupun berjerawat lebih baik aware sama gula. Gula atau karbohidrat. Jadi kalau pada tipe kulit yang acne prone, gampang berjerawat, itu ternyata intoleransi terhadap gula itu cukup tinggi. Jadi daftar nomor 1 tuh yang sering bikin acne tuh muncul gula itu gula gitu ya. Kalau ditanya kemarin makan apa yang manis-manis, nggak ada gitu ya. Tapi kalau dicecer misalnya, kemarin jajan boba gitu ya, atau kopi susu, itu kan termasuk gitu. Tinggi ya gulanya boba, termasuk tinggi gitu. Kemudian makan jajanan yang kayak martabak atau apa yang dari tepung, itu termasuk kan grup karbohidrat, manis semua. Jadi akan cenderung mendatangkan respon intoleran, nanti muncullah jerawat. Kadang ntar yang disalahkan bukan makanannya dok, skincare-nya ya. Iya. Biasanya gitu ya. Jadi multifaktor. Jadi kita kalau hadapin radang, jerawat, ya skincare-nya juga, makanan, lifestyle ya intinya. Nah, pada orang yang tidak memiliki problem jerawat ya, tetap aware sama gula. Kenapa? Karena jangka panjang gula itu bikin kolagen kita ternyata di breakdown. Jadi lebih gampang rusak kolagennya. Jadi orang yang terus-terusan makanan yang nggak sehat, lifestyle yang nggak sehat, itu akan cepet keriput. Kemudian ininya juga lebih cepat kendor. Lebih baik kurangin. Jangan sering-sering ya dok ya. Kurangin lah. Nggak mungkin nggak makan. Iya.
Tapi Sesekali aja ya. oh, Kalau bergadang juga iya ya dok ya? ya lifestyle kan, Lifestyle ya. kadang kalau sekarang nggak tahu tidur jam berapa. Saya banyak ngobrol kan sama pasien, rata-rata tuh tidur jam 12, jam 1, bahkan ada yang bilang saya baru tidur jam 3. Nah itu dalam jangka pendek dan jangka panjang itu nggak bagus lah buat kita, bukan cuman untuk dalam hal kecantikan gitu ya, kesehatan pun tapi iya kesehatan juga ya itu dok kan ya. yang utama gitu. Oke, betul. Nah, aku juga mau tanya nih sama dokter Maya, gimana sih tanggapan dokter terkait dengan bukan yang dokter langsung nih yang menangani pasien kulit muka kita. Kan banyak tuh dok kayak salon-salon yang melakukan facial atau kesehatan itu, gimana dok tanggapan dokter sendiri? Sebenarnya kan salon itu dia boleh ya melakukan terapi seperti facial, itu kan sebenarnya diperbolehkan dalam artian facial yang sederhana mungkin ya, tidak yang perlu tindakan profesional, harus dibedakan jenis perawatannya. Jadi kalau perawatan facial yang menggunakan scrub atau misalnya pakai menggunakan serum is oke, nggak masalah saya rasa. Cuman mungkin saya nangkepnya mungkin ya, pertanyaan Eja, tindakan mungkin yang lebih harusnya butuh profesional betul, ya mungkin. betul. Contoh misalnya kalau misalnya dilakukan tindakan seperti suntik gitu ya, atau misalnya benang mungkin di salon, itu yang tidak tepat karena itu harus butuh tenaga medis atau profesional. Ya, tidak disarankan lah untuk sana ya dok ya? Tidak boleh, bukan kompetensinya. Oke. Tapi banyak juga yang melakukan hal itu dok untuk zaman sekarang mungkin ya dok ya? Ya mungkin masyarakat juga mesti lebih aware gitu ya. Iya. Nih sampai mana nih perawatan ini bisa dilakukan di salon, sampai mana yang bisa dilakukan di klinik, mungkin itu dulu. Kalau kayak sekedar basic facial atau apapun mungkin Basic nggak apa-apa facial ya? nggak masalah, kita mau perawatan rambut, perawatan wajah sederhana nggak masalah. Berarti untuk yang di salon nggak masalah ya dok ya? Boleh apa yang basic-basicnya aja? Ya, tergantung sepanjang dia tidak butuh ya sesuatu yang sampai melukai kulit ya, butuh tindakan seperti suntik atau medis, nggak masalah. Oke. Gitu. Nah kayak seperti kan dokter sendiri sebagai dokter estetika nih dok, atau yang menangani pasien seperti itu, dokter sendiri tertarik nggak sih dok kayak untuk kayak tanam benang atau botox seperti itu dok? Memang di klinik juga tersedia ada jenis treatment botox dan benang gitu, dan itu tadi kan menyesuaikan sama kira-kira pasiennya memerlukan treatment apa gitu. Kalau dokter sendiri tertarik dok untuk yang itu treatment itu? Memang sudah tersedia di klinik. Dokternya sendiri? Oh maksudnya saya kerjakan atau saya yang dokter yang melakukan botoxnya di diri dokter sendiri? Di diri sendiri iya. Maksudnya iya memang termasuk ya botox dan benang termasuk treatment yang biasa saya lakukan berkala gitu. Itu ada efek sampingnya nggak sih dok sebenarnya? Efek samping di semua tindakan perlu kita pahamin, pasti ada kemungkinannya. Cabut gigi juga ada, juga ada. Cuman kita paham dulu efek sampingnya membahayakan atau tidak gitu. Pada prinsipnya kalau yang kayak botox atau benang tidak sampai yang membahayakan jiwa gitu ya. Cuman mungkin ada kemungkinan misalnya kalau dilakukan botox ada kemungkinan asimetri. Misalnya dilakukan di sini ya, mungkin misalnya alisnya ada yang agak naik gitu ya, atau misalnya sebelah sini agak turun, tapi botox sifatnya tidak permanen. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak simetris seperti itu, dia nanti balik lagi seperti biasa gitu. Kemudian benang juga mungkin yang kita awarkan soal infeksi, tapi kan kita antisipasi, misalnya diberikan antibiotik ya, obat pasca terapi supaya meminimalkan resiko infeksi. Sebenarnya intinya kalau kita mau melakukan hal yang seperti itu harus tanggung jawab sih ya dok ya sama diri sendiri ya. Iya. Kayak ya kita dirawat lagi, jangan sekali aja digituin ya dok. Iya, prinsipnya berkesinambungan ya. Iya gitu harusnya ya. kayak tanggung jawab lah ibaratnya. Kalau misalnya kita kayaknya perlu koreksi ya biar kelihatan lebih seger ya gitu ya. Boleh aja. Kalau misalnya kita lakukan nih botox di usia 30 gitu. Yang sering ditanyakan kan, dok nanti kalau saya nggak botox lagi saya gimana gitu ya, takut. Saya bilang jangan takut, karena kalau misalnya udah nggak dibotox lagi dia akan pelan-pelan balik seperti natural gitu ya, tidak sekencang dulu tapi tidak bertambah jelek kerutnya seperti itu, jadi don't worry. Oke. Kebanyakan orang yang umum yang takut itu atau yang pertama-tama ya dok ya. Takutnya kerutannya nanti tambah gitu. banyak, enggak tambah banyak. Itu botox maksudnya berapa di usia berapa sih dok ininya? Diperlukannya.
Sebenarnya kalau kita ngikutin teori kan penuaan itu terjadinya 25 tahun ya, mulai Itu udah tua ya dok ya 20? mulai. ya? Jadi dia tahapan subklinis, belum terlalu kelihatan, tapi Oh. sudah mulai Udah sebenarnya di mulai dalam dikit gitu ya. kan. Tapi kan ada orang yang kelihatannya umurnya baru 23 tapi Tapi lifestyle-nya udah, iya. jelek sekali gitu ya, begadang, dietnya tidak karuan, itu akan muncul kerutan lebih cepat. Nah, pada prematur aging kita bilangnya itu sudah bisa dilakukan botox, diintervensi supaya kerutannya nggak tambah banyak. Oh gitu. Karena kan contoh di sini nih banyak kan kerutan, itu juga terjadi karena misalnya pasiennya aktif nih menggunakan otot yang di atas frontalis, jadi kerutannya di situ jelas sekali. Nah, supaya tidak terus cenderung bertambah, kita biasanya edukasi lifestyle juga harus diperbaiki ya, tidur, makan begitu. Kemudian botox untuk menghambat ototnya supaya tidak terus-terusan kontraksi, nanti malah bikin kerutannya tuh bertambah. Jadi kalau misalnya dilakukan botox berkala, biasanya nanti kerutannya kayak diperlambat gitu loh. Nah dok, ini juga ada beberapa pertanyaan dari laki-laki dok untuk Ya. cara merawat. Laki-laki ini kan nggak mau ya, biasanya dia ribet dok, katanya kayak cewek lah atau apa-apa gitu. Gimana tuh dok kalau laki-laki cara merawat wajah dia? Cara merawat sebenarnya sama, ambil aja teknik yang simple, yang tadi ingat nggak? Yang tadi yang basic. Oh. Cuci muka, paling nggak pakai sabun, laki-laki nggak pakai makeup, Iya. sabun aja udah gitu. Iya. Kemudian pakai pelembab itu juga penting, karena kalau misalnya laki-laki nggak pakai pelembab ya sesuai lah dengan usia, akan tambah kering kan kulitnya, Iya. jadi butuh pelembab. Yang ketiga tetap sunscreen. Tetap Nah, sunscreen. mungkin sunscreen pada yang laki-laki carilah yang cepat meresap gitu ya, karena laki-laki kan bilang tadi Iya, katanya lengket lah, saya apalah nggak mau gitu. kelihatan kayak pakai, ya udah cari aja yang gampang meresap, tidak ada white cast-nya gitu, banyak jadi nggak ya. meninggalkan jejak. Betul. Udah gampang. Iya, Gitu sebenarnya laki-laki juga butuh loh ini perawatan muka ya dok ya, Ya. karena udah umur kayak 26 pun itu laki-laki udah langsung kelihatan gitu ya dok ya, kalau kayak yang dia tuh memang nggak pakai sunscreen. Kadang ngeliat cowok yang pakai cuma cuci muka sunscreen bersih banget mukanya, padahal cuman kita makeup ya sampai bener gitu ya dok bener. ya, bisa kayak gitu. Oke. Ya dok, ini untuk kesalahan-kesalahan apa aja sih dok, kayak kita misalkan melakukan treatment di klinik, yang kesalahan yang sering dilakukan sama pasien? Kesalahan kalau maksudnya nggak konsultasi gitu. Iya, kayak misalkan dia lagi jerawatan gitu, tapi dia kekeh nih pengen treatment gitu, kayak gitu Oke. dok. Sebenarnya kan kalau di klinik kita lebih baik menyarankan konsul ya, untuk menghindari kesalahan tuh sebenarnya oke. gitu. Tapi bisa juga misalnya kalau pasiennya menolak konsultasi, ingin melakukan perawatan aja, mungkin bisa terjadi misalnya begini, kayak ceritanya Eja, kondisi kulit sedang berjerawat, sedang meradang, tapi kekeh pengennya saya maunya cerah dok, gitu. Berarti kan kondisinya tidak disesuaikan dengan perawatannya. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan perawatan yang bersifat mencerahkan ya bisa aja, tapi kan hasil akhirnya tidak akan baik karena radangnya masih kelihatan kemana-mana, bekasnya juga pasti masih dominasi gitu. Kasus kayak gitu sering dok ada di klinik? Ada, tapi biasanya nanti disarankan konsultasi atau diarahkan lebih baik prioritas kita begini. Kadang kan juga dilema, misalnya contoh ibu-ibu keluhannya hiperpigmentasi tapi juga punya radang jerawat gitu. Menurut pasien sendiri yang paling mengganggu itu adalah hiperpigmentasinya, fleknya. Tapi kalau sebagai dokter tentu saya bilang, ibu ini ada radang, tentu radangnya dulu yang harus kita perbaiki. Karena radang kan meninggalkan jejak bekas hitam, itu akan menambah berat fleknya. Jadi dengan konsultasi seperti itu, diarahkan oke, kita sembuhkan dulu radangnya, membaikkan, teksturnya udah bagus, radang berhenti, baru kita perbaiki hiperpigmentasinya, atau flek itu akan cenderung lebih bersih. Gitu. Flek itu apa sih dok penyebabnya? Flek Flek itu kan pembentukan dari pigmen warna melanin kita itu berlebihan dan setempat. Jadi misalnya daerah favoritnya cuma daerah pipi, misalnya daerah tengah sini, atau ada juga yang di atas atau yang disertai bagian bawah seperti itu. Nah, faktor penyebab hiperpigmentasi itu yang tersering itu sinar UV, atau bisa juga panas yang tidak berasal dari matahari, contoh kegiatan memasak. Contoh pasiennya misalnya kerjanya memang chef atau punya catering catering misalnya, iya, itu berjam-jam di depan kompor menghasilkan panas juga akan ikut membentuk pigmen. Begitu. Ngaruh ya berarti di dapur juga ya dok ya? Pengaruh. Ditambah lagi sama usia mungkin ya dok ya? Usia ya, kemudian genetik juga berpengaruh karena ada
faktor genetik tuh kadang masih muda, misalnya masih umur 17 tahun loh, tapi dia sudah mulai ada freckles, bintik-bintik Iya, kecil, itu iya, iya. faktor genetik, kita tidak bisa kita Iya, iya, ubah, iya. tapi bisa kita hambat, misal pakai sunscreen yang tadi ya, biar nggak cepet-cepet sekali dia melebarnya, seperti itu. Oh iya, iya. Oh ngaruh juga ya, baru Ya, tahu. hormon, genetik, usia itu berhubungan sama daya tahan kulit, skin barrier tadi juga. Kemudian tadi panas ya, yang paling sering. Tapi freckles beda kan ya dok sama flek ya? Freckles itu termasuk bagian dari Flek. flek. Oh. Jadi flek itu ada tipe-tipenya. Oh gitu. Mungkin yang paling sering kita dengar itu tipe melasma. Flek yang lebar, hormonal contohnya, atau kita kena panas timbul flek yang bentuknya kayak pulau-pulau gitu. Nah, tapi ada juga tipe yang kayak tadi freckles itu bintik-bintik sampai ada populer makeup freckles. Betul, ya. betul. Malah jadi tren itu ya. Nah, jadi tren itu juga termasuk hiperpigmentasi, cuman tipenya beda. Nah, untuk freckles biasanya dia sifatnya tidak merespon dengan pemberian krem. Biasanya kalau kita berikan krem ya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau melasma dia sebagian besar masih respon dengan pemberian krem. Flek aja banyak jenisnya juga ya dok ya Ada, ternyata ya. ada yang jenisnya bulat-bulat, lentigo, kayak begitu. Itu cara perawatannya beda juga? Beda. Oh beda. Jadi tentukan dulu ini saya type-nya apa nih jenisnya gitu ya. Kalau misalnya cuman kayak kusam-kusam aja gitu ya, atau bekas jerawat itu biasanya lebih ringan. Jadi masih bisa gunakan skincare yang biasa gitu. Tapi pada kondisi misalnya dia sudah melasma apalagi cukup tebal, itu biasanya perlu bahan aktif ya. Mungkin konsultasi dengan dokter lebih baik gitu. Karena kayak tadi ada yang respon, ada yang enggak, ada yang perlu tindakan. Freckles dengan laser misalnya. Iya, nah ya katanya di laser ya dok ya kalau itu ya. Iya, pada yang cocok itu pun diseleksi sama dokter. Kalau kondisi seperti misalnya pasien sering kegiatan di luar panas-panasan sehari, mungkin nggak dilakukan laser ya gitu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Jadi kayak pengobatan basicnya pun sunscreen aja ya dok ya intinya. Yang tiap hari harus jalan pelembab sama sunscreen. Oke. Itu ya. Banyak ya ilmunya ya. Gratis nih dok ya, konsul gratis. Nah dok, kalau untuk kasus yang untuk bopeng dok, gimana tuh dok? Katanya nggak bisa dihilangin ya? Ya, scars itu bekas jerawat ya yang cukup berat sebenarnya. Itu udah termasuk berat tuh ya dok kalau udah sampai termasuk bopeng? Berat. Kenapa? Karena dia cenderung permanen gitu. Jadi bisa balik lagi nggak dok? 100%? Jawabannya belum tentu. Karena yang harus dinilai satu, kapan dia sudah terbentuk. Kalau misalnya scarsnya baru bulan lalu kebentuknya gitu ya, dan umurnya masih muda, pembentukan kolagennya masih bagus, itu harapannya lebih baik. Biasanya prognosisnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya scarsnya udah tahun lalu dok, atau bahkan sudah 10 tahun yang lalu, itu agak sulit. Kalau misalnya kita mau yang benar-benar rata, itu kayaknya sulit sekali. Tapi usia tadi juga nentukan ya. Produksi kolagen kan yang kita harapkan untuk supaya skarnya itu lebih halus. Kalau usianya masih 20-an, itu produksi kolagennya kalau kita pancing itu akan bagus, lebih bagus, asal lifestyle-nya bagus. Tapi kalau usianya udah 35 tahun atau 40 atau 50 tahun, mungkin tidak secepat pemulihan yang tadi. Yang muda ya. Tapi itu penyebabnya apa sih dok untuk bopeng sendiri? Bopeng itu kan kerusakan jaringan ya, jadi kehilangan jaringan di tempat itu karena proses sebelumnya perlukaan. Nah, bisa timbul karena apakah bekas radang jerawat, mungkin dulu jerawatnya besar, jadi makin besar radangnya, makin berat ya makin kemungkinan bopengnya itu lebih ada gitu. Atau radangnya mungkin biasa aja, tapi ini tangannya kotek-kotek, betul. trauma di situ, jadi ngebekas, dekok ke dalam. Atau bisa juga timbul dari misalnya kita dulu cacar dok, cacarnya waktu SMP atau SMA, itu kan cenderung lebih berbekas. Betul. Seperti bopeng juga. Berarti bukan karena facial ya bopeng ini ya dok ya? Tadi kan timbul karena perlukaan. Kalau misalnya kita facial, mungkin tekniknya salah. Contoh kayak tadi lagi jerawat, tekniknya salah, dipencet, itu juga bisa gitu ninggalin scar. Tapi bedanya sama pori, kan hampir mirip nggak sih dok, pori-pori yang terbuka itu terlihat hampir sama kayak bopeng ya dok ya? Itu kenapa dok kalau yang kayak gitu? Pori-pori besar itu kan sifatnya, pori besar atau pori kecil itu sifatnya genetik.
Oh, Artinya genetik. kita memang dapat tuh beda-beda, misalnya gitu ya. Ada kan orang yang memang dia dari dulu ya Udah porinya ada, segitu-segitu iya. aja kecil gitu ya. Tapi ada juga memang saya secara genetik porinya besar, Besar. itu oke, nggak masalah gitu. Bedanya dengan Scar, mungkin Scar lebih lebar lagi Iya. daripada pori atau lebih dalam lagi. Scar sendiri kan ada tipe-tipenya. Ya, jadi ada tipe yang kayak ice pick, itu mirip kayak pori besar ya, Iya. titik Iya, kecil iya, tapi dia heeh. dalam itu sebenarnya. Atau ada tipe yang lebih lebar, box scar, tepinya tajam, atau ada tipe yang rolling, dia lebih bergelombang. Nah, mungkin kalau kita porinya besar tapi sebenarnya itu scar gitu. Itu cara nyembuhinnya gimana dok? Kalau yang dia punya pori-pori besar, pori-pori yang kecil-kecil gitu loh dok, tapi dari dulu udah ada misalkan dari kecil Oh, gitu. memang porinya secara Iya, mungkin ya. genetik memang udah besar. Sebenarnya kita kasih pemahaman itu udah genetik, Nggak bisa ya? nggak, maksudnya itu bukan salah. Oh, memang bukan salah. tekstur itu normal gitu loh. Jadi kalau kita standarnya mau kayak hasil filter Instagram, itu mindsetnya juga harus Dirubah ya? dirubah, karena Instagram bukan realitanya Iya, kan iya, kadang betul. gitu. Jadi kita harus paham kulit manusia tuh punya tekstur gitu. Itu normal. Jadi jangan terlalu dijadiin beban. Yang kedua, kalau misalnya kita mau tingkatkan bisa nggak? Bisa, tapi harus realistis gitu. Karena bagaimanapun secara genetik dia memang Udah ada. gitu, Kalau kita mau kecilkan, bisa dengan apa? Bisa dengan teknik laser. Contohnya laser rejuve atau CO2 fraksional misalnya. Bisa juga dengan booster baby botox, itu hasilnya akan bagus, bikin pori-porinya jadi lebih kecil gitu. Jadi ada teknik ke sana, tapi mindsetnya dulu yang harus Iya, kita benerin. Dan jangan berekspektasi yang kayak filter Instagram ya dok ya. Ya, nah ada orang yang memang secara genetik dia dapat porinya kecil, itu anugerah ya gitu. Tapi tidak semua orang kan wajib seperti itu, beda genetik. Nah, nanti pada waktu usia kita bertambah lanjut, pori itu karena faktor penuaan, kulit kita udah nggak seelastis, biasanya dia memang akan cenderung lebih lebar gitu. Iya, banyak ya ilmu kita yang dapat ya guys ya. Jadi kalian nanti tonton dari semuanya ada tuh, dari berjerawat ya, cara merawat wajah juga, dan urutan skincare juga penting juga ya dokter Maya ya. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Nah iya tuh, kalau yang sampai kayak kadang banyak tuh dok kayak mungkin kita lihat aplikasi sosmed kan, urutannya ini ntar yang ini satu beda lagi, jadi kayak salah gitu dok ngikutinnya, dan akhirnya muka kita jadi salah atau berjerawat gitu tuh dok. Ya, kita harus paham dulu nih, yang kita oles ke wajah kita ini sebenarnya apa sih? Kadang kan kita cuma ikutan tren. Yang di sana pakainya 8 lapis. Betul, lagi viral nih beli gitu kan. Ya, dipahamin dulu. Sebenarnya kan yang kita butuhkan tadi kuncinya itu dilembabkan, kemudian dilindungi sama krem malam yang tujuannya untuk meregenerasi sel kulit gitu. Jadi kalau kita punya rangkaian skincare, kita paham dulu, ini toner buat apa? Ini isinya apa sebenarnya, itu kan kita ngerti gitu loh bahan. Kalau misalnya kulit kita memang tipenya kering sekali, oke lah kita pakai toner dulu ya, habis dibersihkan, kemudian kita gunakan serum dulu, kemudian kita gunakan pelembab, baru kita gunakan sunscreen. Itu untuk urutan pagi gitu. Kalau untuk urutan malam kan seperti biasa, dibersihkan dulu sama ya, toner dulu, serum dulu, pelembab, baru krem malam. Nah, krem malamnya menyesuaikan dengan kondisi kulit atau problemnya apa nih gitu. Pada yang kulitnya kering sekali, bisa juga menggunakan teknik sandwich. Jadi kita gunakan pelembab dulu, kemudian kita gunakan krem malam, terus di atas krem malamnya kita timpa lagi dengan pelembab. Jadi kayak dibungkus, kayak ditumpuk seperti itu buat ngunci. Atau bisa juga sesudah krem malam kita tutup dengan sleeping mask. Itu hidrasinya akan lebih baik. Pelembab ini moisturizer maksudnya ya dok? Iya, moisturizer. Jadi ditutup lagi tuh? Iya. Abis krim malam, moisturizer lagi boleh? Iya, itu untuk kulit yang kering Yang sekali, kering. tanpa radang ya gitu, itu tekniknya. Kalau dengan jerawat tidak disarankan terlalu banyak layer, terlalu berat, nanti malah clog, tersumbat pori-porinya. Cukup ini aja mungkin ya, krim yang khusus aknenya aja ya, Iya, sampai itu biasanya terakhir. lebih encer, lebih ringan kayak begitu, anti radang. Betul, ya. Iya, oke. Nah dok, ini Green Clinic udah berapa nih dok? Udah berapa cabang sekarang? Atau khusus dokter di Tanjung Pinang aja?
Kalau klinik itu saya sebenarnya punya 3 di Tanjung Pinang, tapi mungkin bukan cabang ya, jadi kayak brand sister kali ya. Oh, brand sister. Jadi namanya beda-beda. Kalau cabang kan namanya sama semua. Jadi yang pertama itu kita buka Green Beauty Clinic, itu yang udah 17 tahun. Iya. Kemudian ada Labella Estetik. Yang ketiga ada Dermaya. Oh. Ya. Tapi itu dokter Maya semua yang nanganin? Ketiganya? Kalau yang mungkin saya lebih sering praktek yang di Green Clinic dengan Labella. Oh. Dermaya ada dokter yang standby yang di sana. Kenapa nggak sama aja namanya, Dok? Apa? Oh, karena kita menyediakan variasi treatmentnya itu beda, Oh, agak beda-beda gitu. gitu. Jadi segmennya juga kepecah biasanya. Jadi kita untuk yang maunya mungkin ya lebih suka yang up to date atau apa bisa ke sini. Atau misalnya yang mau segmen tengah-tengah, middle. Oh, ada list. Jadi ada kita level menyediakan gitu. sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, paham. Nah itu bedanya apa dok ketiganya itu? Kalau kita mau kemana datangnya ke sini nih gitu. Kalau misalnya mau yang treatment yang misalnya lebih update ya, mungkin bisa ke Green Clinic atau bisa juga ke Labella juga bisa. Nah Dermaya itu kita sediakan treatment yang basic ya, tapi laser juga sekarang sudah ada di sana gitu. Jadi untuk tindakan-tindakan seperti mikrodermabrasi, kemudian peeling ya, atau pengencangan yang biasa itu bisa di Dermaya gitu. Oh iya, sama sebenarnya sama aja ya dok intinya ya. Cuman kan ada variasi ya dalam ini. Oh mana nih yang lebih update? Berarti Green Clinic ini udah update-nya udah sama lah ya sekarang. Kita berusaha ngikutin zaman itu cepet ya. Iya, cepet soalnya kan udah lama banget ya dok itu ya, udah 17 tahun. Dan itu cukup memutar otak ya gimana caranya update terus ya dok ya, pasti setiap tahunnya. Estetik itu menarik karena dia ada trennya juga, jadi dia nggak mati. Tahun ini dengan 2 tahun lagi belum tentu sama. Iya misalnya. Betul, belum tentu tahun depan kayak gini kan sama lagi. Dulu belum zaman yang kayak tindakan booster, dulu ya skin booster. Tapi berapa tahun belakangan ini itu rame banget skin booster DNA salmon, dan dia memang sudah ada studi penelitiannya, ternyata dia bisa improve kualitas kulit, makanya banyak dipakai sekarang. Itu untuk apa dok? Kalau itu yang bantu bikin pori-porinya kecil, kemudian kulit jadi glowing karena dia jaga kelembapan di wajah itu, dia tahan air kita dengan hyaluronic acid. Kemudian DNA salmonnya itu dia akan memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Jadi kita banyak ya gunakan itu karena hasilnya itu memang cukup ya baik gitu. Itu anak muda juga banyak ya dok ya? Anak muda atau kalau anak muda itu juga bisa ya, karena kan lifestyle itu kan nentuin ya. Kadang anak muda tapi dilihat ya ampun ini udah ada kerutan, udah nggak apa-apa ditreat aja, bisa kok gitu. Oke. Tapi dokter aja sampai sekarang mungkin masih perawatan ya dok ya? Masih harus perawatan. Masih sampai nggak tahu sampai kapan ya dok ya. Perawatan itu jadi dianggapnya sekarang ya kayak memang kebutuhan kita gitu, kebutuhan rutin. Tapi sebenarnya kalau kita mau ingin hasil yang lebih jangka panjang, tidak cukup sih sama perawatan yang dari luar. Harusnya kan yang lifestyle tadi, makanan dijaga, yang penting juga mindset ya. Itu saling melengkapi. Itu dulu ya yang dipenuhi. Nah, untuk polesan luarnya estetik gitu. Ya. Jadi dia seimbang dalam dan luar. Betul. Gitu. Kalau misalkan mentalnya nggak sehat dok, iya kan dok, itu yang tetap utama. Tetap aja walaupun dari luarnya kita dederah, tapi dalam hati kitanya gondok aja ya bawaannya. Makan hati gitu dok, kayaknya ya gimana ya dok ya. Iya, Oke dokter Maya, mungkin ada nggak rencana kedepannya bakal seperti apa sih dok? Untuk sekarang saat ini kebetulan saya mulai kuliah lagi ya, S2 ikut program magister penuaan kulit dan estetika gitu. Doain ya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Dan nanti kedepannya mungkin yang ingin saya kembangkan selain estetik ya ilmu anti-aging ya. Ilmu anti-aging. Itu berarti belajarnya fokus ke ilmu anti-aging nanti itu? Ilmu anti-aging dan estetik.